Shalom semuanya, dan terima kasih telah menyaksikan. Saya Rabbi Dr. Itzhak Shapira dan saya adalah penulis buku The Fall of Edom dan The New Hamas. Di seluruh dunia, dalam video terakhir yang telah ditonton lebih dari 100.000 kali, kami mampu memberikan dampak besar dalam menjelaskan kepada saudara apa yang sedang terjadi. Ya, namun malam ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Saya akan membagikan kepada saudara sebuah rahasia besar yang dalam dan gelap yang menghubungkan apa yang sedang terjadi saat ini dengan pemilihan paus dan beberapa hal yang sedang terjadi saat ini secara langsung di Israel. Bukan kebetulan bahwa hari ini mereka mengumumkan bahwa Israel sedang bersiap untuk serangan besar-besaran terhadap Iran. Akankah terjadi? Tidak ada yang tahu. Kapan waktunya sudah dekat? Kita semuanya harus memperhatikan tanda-tanda yang ada di depan kita. Malam ini saya akan membawa saudara menelusuri kitab suci. Dan saya ingin mengungkapkan kepada saudara sebuah rahasia besar. Namun sebelum itu saya punya permintaan mendesak untuk semua orang. Tolong baca The Fall of Edom. Tolong baca The New Hamas. Buku-buku itu memang telah ditulis hampir segera setelah 7 Oktober, bahkan beberapa sudah direncanakan sebelum 7 Oktober, dan sekarang sedang terjadi di depan mata kita. Hal yang bahkan mengejutkan saya adalah betapa cepatnya semua itu terjadi. Dan karena itu, saya mendesak saudara, kami telah menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa. Dapatkan buku-buku itu, baca setiap katanya, persiapkan diri saudara hari ini, dan pilihlah untuk berpihak kepada Elohim Israel dan Mesias Israel. Dalam 48 jam terakhir, kita telah melihat eskalasi signifikan dalam retorika antar negara, bahkan antara Amerika Serikat dengan negara Israel. Kami baru saja melihatnya hari ini, beberapa jam yang lalu, sebuah laporan yang mengejutkan seperti yang saya bacakan kepada saudara. Laporan drastis, Donald Trump telah memberikan pesan kepada Netanyahu, dan saya kutip, "Kami akan meninggalkanmu kecuali kamu meletakkan senjatamu." Menurut Washington Post, tekanan dari Trump semakin meluas, dan sekarang dia mengatakan kepada Israel, "Israel, jika kamu terus melanjutkan perang ini di Gaza, meskipun para sandera masih ada di sana, kami akan meninggalkanmu." Namun hari ini situasinya bahkan menjadi lebih buruk. Hanya beberapa jam sebelumnya Uni Eropa mengeluarkan ultimatum kepada Israel, dan saya bacakan kepada saudara hari ini. Blitz internasional, ultimatum dari Trump, dan sekarang ancaman dari dunia barat serta kemarahan dunia Arab. Apakah itu terdengar familiar bagi siapapun? Tekanan besar-besaran yang sedang terjadi saat ini antara dunia Arab, dunia barat, dan Amerika Serikat, semuanya menekan Israel, sementara Hamas masih menahan para sandera, benar-benar bersifat profetik. Ada sebuah rahasia yang akan saudara lihat hari ini, dan saya mengutipnya untuk saudara. Tekanan internasional terhadap Israel untuk menghentikan perang di Gaza telah menjadi serangan diplomatik internasional besar-besaran, di mana Netanyahu kini dia yang menjadi penjahat, bukan Hamas, tetapi Netanyahu. Di Eropa, situasinya memburuk, dan semua berita utama yang saya sampaikan hari ini terjadi. Saya ingin saudara memperhatikan betapa cepatnya semua bergerak. Eropa akan membahas pembatalan perjanjian dengan Israel, sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Luar Negeri Israel bahwa ini adalah posisi terburuk yang pernah kami alami. Belanda telah mencapai mayoritas di dalam Uni Eropa yang kini berupaya memberlakukan embargo terhadap Israel seiring situasi yang semakin memburuk, sementara Perdana Menteri Qatar sedang duduk bersama Donald Trump. Dan dia menyalahkan Israel atas gagalnya negosiasi sementara dia membangun hubungan yang sangat baik dengan Donald Trump. Teman-teman, menurut saudara ini kebetulan? Tidak satu pun yang kebetulan hari ini. Lihatlah berita utama yang datang dari Prancis hari ini.
Prancis mengatakan, kami mendukung untuk meninjau kembali seluruh hubungan kami dengan negara Israel. Macron melanjutkan dan berkata, bersama dengan Inggris Raya dan Kanada, pada hari ini, bahwa apa yang dilakukan Israel belum cukup. Ada suatu kebutuhan untuk meninjau kembali hubungan kami dengan Israel. Teman-teman, 24 jam terakhir kita sedang menyaksikan peningkatan besar-besaran dalam cara bangsa-bangsa memperlakukan Israel dan bagaimana mereka memandang tindakan mengerikan dan jahat yang dilakukan oleh Hamas. Tapi bagaimana dengan Ismail? Apa yang mereka lakukan? Lihatlah berita utama hari ini dari Qatar. Qatar yang sekarang telah menjadi sekutu kuat Amerika Serikat secara terbuka mengatakan, Qatar menyatakan tentang blokade dalam negosiasi. Kami tidak berhasil menjembatani kesenjangan tersebut. Dan dia mengatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya ada pada Israel karena Netanyahu bertindak tidak bertanggung jawab sebagai cara untuk mencapai perdamaian. Teman-teman, gak ada yang namanya pencapaian perdamaian. Hamas tahu mengapa mereka menahan Sandra karena mereka sedang membalikkan dunia melawan Israel. Teman-teman, hari ini kita menyaksikan Mazmur 83 ayat 7 digenapi di depan mata kita. Tapi tunggu, saya masih akan membawa saudara pada sebuah rahasia besar hari ini. Satu atau dua berita utama lagi. Semuanya berita hari ini. Peringatan terakhir sebelum kehancuran. Israel mendapati dirinya berada di persimpangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah mereka. Israel sedang berada di ambang kehancuran ekonomi yang mengerikan dengan kehancuran ekonomi akibat biaya perang, defisit yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara tekanan internasional dan Barat mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel pada saat yang sama. Dan apa yang dilakukan Israel? Israel sedang bersiap untuk menyerang Iran. Saudara-saudara, lihatlah keempat berita utama di layar saudara saat ini. Eropa mengatakan situasi dengan Israel hari ini sangat buruk dan kami sedang mempertimbangkan untuk memutuskan semua hubungan dengan Israel serta memberlakukan embargo terhadap Israel. Amerika Serikat merasa frustrasi dan sekarang pemerintahan Trump secara terbuka berbicara menentang pemerintah Israel dan pada saat yang sama Inggris mengatakan bahwa tindakan Israel sangat tercela. Namun mereka sama sekali tidak menyebutkan Hamas dan para teroris yang sebenarnya mereka hadapi. Sekarang, lihatlah berita utama di layar saudara saat ini yang baru saja muncul beberapa menit lalu dari Israel dan disebutkan Amerika Serikat diam saja dan langkah serta retorika dari Amerika Serikat semakin memburuk seiring kita mendekati titik terendah dalam sejarah hubungan antara Amerika Serikat dan Israel, antara Eropa dan Israel. Dan semua eskalasi ini teman-teman terjadi dalam hitungan hari, bahkan jam. Dan saudara mungkin bertanya-tanya apa yang sedang terjadi secara profetik. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara sebuah rahasia. Karena eskalasi yang kita saksikan saat ini telah dinubuatkan sebagai tanda yang pasti. Dari Gog dan Magog. Mari lihat bersama saya dengan seksama apa yang tertulis di Mazmur pasal 2 ayat 2. Dikatakan, para raja di bumi mengatur diri mereka sendiri dan para penguasa bersekongkol bersama melawan Adonai dan melawan Mesiasnya. Teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada saudara langsung dari Midrash, langsung dari para rabbi kita, sebuah rahasia besar yang terdapat di Mazmur 2 ayat 2. Sekarang saya ingin mengatakan terlebih dahulu, hal-hal yang saya tunjukkan kepada saudara hari ini bukanlah hasil ciptaan saya sendiri. Saya mengambilnya langsung dari Midrash dan pengetahuan tentang bahasa Ibrani. Dikatakan bahwa pada hari-hari ini akan ada raja-raja dan para penguasa yang akan berkumpul bersama. Mereka akan bersekongkol melawan Elohim dan melawan Mesias. Itu berarti bahwa Mesias sudah, setidaknya rohnya sudah ada di sini. Sekarang dalam bahasa Ibrani seperti yang saudara lihat di layar saudara digunakan kata nostu yahad.
Kata-kata Nosdu Yakat ini ternyata menyimpan sebuah rahasia yang sangat besar. Kata dalam bahasa Ibrani nosat sebenarnya berarti bersekongkol. Dan seperti yang saudara lihat di layar saudara sekarang, kata nosdu berhubungan dengan kata Ibrani yesod atau dasar fondasi. Dan pertanyaannya adalah fondasi, apa yang akan dibangun oleh para raja dan penguasa ini, dan apa hubungan fondasi ini baik dengan bangsa-bangsa saat ini maupun dengan Paus. Perhatikan baik-baik apa yang akan saya tunjukkan kepada saudara hari ini. Ini sungguh sangat penting. Abraham ibn Ezra hidup hampir 1000 tahun yang lalu di Spanyol, dan ia menjelaskan bahwa ada rahasia besar dalam kata nosdu. Dia berkata kata nosdu berakar dari kata Ibrani yesod, yang berarti fondasi, yang mengisyaratkan bahwa mereka, bangsa-bangsa dan para penguasa akan membangun rencana bersama dan landasan bersama. Dia mengatakan kami menemukan ada banyak bangsa berada di bawah kekuasaan Daud. Dan jika Mazmur itu tentang Mesias, masalah tentangan yang meluas menjadi lebih jelas. Ketahuilah akan ada suatu fondasi, yaitu sebuah dasar yang akan dibangun, yang tujuannya tidak lain adalah untuk menentang Elohim dan juga menentang Mesias. Sekarang mari kita renungkan bersama, siapakah dua entitas yang bersatu dalam hal ini? Nah, sebelum saya menjawab dan mengungkapkan kepada saudara malam ini sebuah rahasia besar, saya ingin saudara mendengar apa yang dikatakan Avraham ibn Ezra, salah satu otoritas tertinggi dalam bahasa Ibrani. Ia berkata tentang kata Ibrani nosdu yakad, bahwa kata nosdu ini sendiri berasal dari sebuah kata yang berarti intrik, bersekongkol. Kata ini sendiri tidak hanya berakar dari kata yesod atau fondasi, tetapi juga berasal dari kata sod dalam bahasa Ibrani. Ketahuilah, dalam kata nosdu terdapat sebuah kata yang tersembunyi di dalam Alkitab Ibrani, yaitu kata sod. Sod sendiri berarti konspirasi. Itu adalah nasihat, tetapi juga berarti rahasia. Akan ada sebuah rencana rahasia yang akan segera terungkap. Dan apa yang sedang saudara saksikan sekarang di dunia adalah rencana rahasia yang akan segera terungkap. Sekali lagi, kata nosdu memiliki dua makna. Fondasi lain yang akan mereka coba dirikan. Kita menyebutnya tatanan dunia baru. Dan pahamilah apa yang sedang terjadi saat ini, ada tatanan dunia baru yang sedang dibentuk di depan mata kita sendiri. Dan di dalam kata ini, tatanan dunia baru, terdapat kata sod yang berarti rahasia. Dan siapakah para penguasa itu? Seperti yang saudara lihat dalam Metsudat David, dikatakan bahwa para penguasa itu disebut sarim. Mereka adalah rozanim, yang sebenarnya merupakan sarim. Para penguasa dunia ini adalah sarim, yaitu entitas setan yang sangat berkuasa dan mengendalikan bangsa-bangsa. Siapakah mereka sebenarnya? Apa yang mereka wakili? Siapa yang mengendalikan? Siapakah para setan yang mengendalikan hari ini? Ketahuilah, di sini dikatakan bahwa mereka akan memberontak melawan Elohim dan melawan Mesias. Malbim menyampaikan sesuatu yang harus kita semua pertimbangkan, khususnya mengingat Paus mulai berkuasa akhir-akhir ini. Ia berkata, pemberontakan terbagi menjadi dua bagian, melawan Elohim dan melawan Mesias. Melawan Elohim berarti akan ada otoritas keagamaan yang akan memberontak terhadap Elohim. Melawan Mesias berbicara tentang para pemimpin nasional, artinya para perdana menteri dan presiden. Apakah saudara mengerti? Avraham ibn Ezra memberitahu kita bahwa ini akan menjadi sebuah konspirasi, bukan teori konspirasi, tetapi konspirasi yang benar-benar akan terjadi. Sebuah aliansi antara otoritas keagamaan dan para perdana menteri pemerintah yang akan bersatu.
Apakah menurut saudara menarik bahwa pada saat yang sama ketika bangsa-bangsa menentang orang-orang Yahudi, Paulus berkata, kita adalah orang-orang pilihan. Jelas sekali yang dikatakan para rabi kepada kita di sini. Otoritas keagamaan, dunia internasional, dan para pemimpin-pemimpin besar, perdana menteri, dan sebagainya, mereka sudah membuat rencana rahasia melawan Israel, melawan Elohim, melawan Mesias. Dan sekarang saudara mengerti apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Dan saya lanjut mengutip dari para rabi kita. Dan mereka berkata, para penguasa itu adalah sarim, para setan. Dan mereka mendekat dengan para raja, maksudnya perdana menteri dan presiden. Mereka adalah pemilik rahasia dan penasihat dalam urusan keagamaan. Mereka bersekongkol dalam kerahasiaan yang sangat besar. Hari ini sudah ada sebuah rahasia besar, teman-teman, yang benar-benar dan sungguh terjadi di balik layar, dan sebagian besar dari kita tidak sepenuhnya memahaminya, baik itu antara Roma, antara gereja Katolik, maupun antara para pemimpin bangsa. Teman-teman, saya tahu bahwa ini memang sulit untuk saudara cerna hari ini, sulit untuk mempercayainya. Tapi beginilah para rabi kita berbicara tentang akhir zaman lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan apa hal besar yang sedang mereka coba bangun. Ingat, itu adalah kata nosdu. Dari kata yesod ini adalah gambaran tentang konsep tatanan dunia baru. Dan para rabi berkata kepada kita, konspirasi mereka itu seperti fondasi sebuah bangunan. Tahukah saudara untuk apa mereka berkonspirasi hari ini? Baik di dunia keagamaan maupun di kalangan para penguasa dan pemimpin, semuanya untuk tatanan dunia baru. Dan ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita pahami, tetapi mereka seperti fondasi sebuah bangunan. Dan Rabbi David Kimki melangkah lebih jauh dan berkata, mereka semua telah berunding bersama sebagai satu kesatuan. Dunia keagamaan dan dunia non-agama sedang membentuk aliansi melawan Israel saat ini juga secara bersama-sama. Nasihat itu juga diungkapkan dalam kata yesod atau fondasi, karena nasihat berkaitan dengan kinerja aktual sebagaimana landasan bagi sebuah bangunan. Mereka sedang menciptakan sebuah fondasi baru hari ini. Betapa menakjubkannya bahwa salah satu nama Yosef, Mesias, putra Yosef dalam ajaran Hasidut adalah Yesod, yang dikenal juga sebagai fondasi. Sementara itu nama Gog dan Magog serta perang Gog dan Magog juga disebut sebagai Yesod. Dua fondasi, dua tatanan dunia Mesias dan tatanan dunia Gog dan Magog yang merupakan tatanan dunia Satan akan segera bertabrakan. Dan salah satu langkah terakhir sebelum mereka bertabrakan adalah kita akan melihat bangsa-bangsa yang bersekongkol dengan para pemimpin agama, teman-teman. Ini sedang benar-benar terjadi di depan mata kita hari ini. Dan di sini Rada melanjutkan dan berkata, apa hal-hal sia-sia yang mereka katakan itu? Raja duniawi akan segera muncul di masa depan bersama Gog, bersama dengan para sarim, yaitu makhluk-makhluk jahat. Mereka semua akan bersatu untuk melawan Elohim mereka sendiri dan juga melawan Daud yang adalah Mesiasnya Hashem. Inilah arah yang sedang kita tuju saat ini. Pengumpulan besar-besaran dan luas ini bukan hanya pengumpulan orang-orang benar, tetapi juga pengumpulan para sarim bersama bangsa-bangsa dan para pemimpin agama mereka melawan bangsa Yahudi. Izinkan saya menutup dengan kata-kata dari Ramat. Ramat menyimpulkan dan kemudian berkata, bahwa semua hal ini memang benar-benar terjadi pada masa perang Gog dan Magog. Kegaduhan bangsa-bangsa adalah pengumpulan besar-besaran. Yang berkumpul bukanlah bangsa-bangsa, melainkan kerajaan-kerajaan yang berkumpul. Karena mereka beranggapan bahwa kedusha atau kekudusan tidak dapat mengalahkan kerajaan-kerajaan yang telah bersatu itu. Teman-teman, mereka akan segera saling bersatu dan menciptakan sebuah fondasi baru.
sebuah tatanan dunia baru, dan ini mencakup baik dunia religius maupun dunia non-religius. Betapa mengejutkannya rahasia yang kita dapatkan hari ini dari kata nosdu ini. Mereka sedang berusaha meniru Yosef dengan Yosef yang bersifat setan. Jangan salah, apa yang terjadi dengan Vatikan di Roma, apa yang terjadi di Amerika Utara, Edom dan Roma, baik yang religius maupun pemerintahan, juga non-pemerintahan, semuanya sedang menyelaraskan diri mereka saat ini dalam pengumpulan besar-besaran ini di hadapan Israel. Saya mendesak saudara hari ini untuk bijaksana dan memahami hal-hal ini. Jika saudara ingin belajar lebih banyak bersama saya, bergabunglah dengan Yeshiva hari Minggu akhir pekan ini. Linknya ada di bawah video ini. Daftarlah dan saya akan menghubungkan Roma dengan Edom untuk saudara di hari-hari terakhir itu. Hashem memberkati saudara. Mari kita berdoa untuk Israel dan bangsa Yahudi. Bacalah The Fall of Edom.